Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasi'an li shadi jasadina qulubina li amradina zahiran batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengkaji kitab Dewan Al-Hallaj ya. Syair-syair yang diungkapkan oleh beliau. Al-Hallaj ini adalah seorang sufi kontroversial. Banyak di antara orang-orang yang menekuni kitab tasawuf itu menyatakan bahwa beliau adalah waliullah. Banyak pula yang meyakini bahwa beliau itu adalah seorang yang kafir, seorang yang zindik. Tentang penilaian ini, Al-Hallaj sendiri menyatakan, saya lebih senang orang-orang memandang saya kafir dibandingkan memandang saya seorang waliullah. Sebab mereka yang memandang saya sebagai waliullah itu karena husnudzon kepada saya. Dan mereka yang memandang saya sebagai seorang kafir zindik itu berpegang teguh kepada keyakinan mereka. Dan pahala berpegang teguh kepada keyakinan lebih besar dibandingkan dengan pahala hanya karena husnudzon kepada saya. Ya. Ini satu bentuk pandangan yang bukan terutama mengungkapkan tentang kebesaran dirinya, tapi lebih bagaimana menunjukkan adanya kasih sayang kepada orang lain. Artinya beliau itu dicap sebagai kafir, gak masalah kalau orang bisa mendapatkan pahala karena itu. Bedakan dengan orang-orang zaman sekarang, di mana kebanyakan mereka ingin membesarkan nama. Itu berarti apa? Beliau itu tidak merasakan takut gentar kepada berbagai macam efek dari tindakan dan ucapannya sendiri. Mau dicap apapun, gak masalah. Tidak melakukan pembelaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung misalnya menyatakan, oh tidak, kalian karena tidak paham saja terhadap keimanan saya. Langsung. Kalau secara tidak langsung misalnya, boleh jadi dia merendah, tapi sungguhnya dalam rangka untuk mendapatkan simpati orang lain. Beliau
tidak gentar menghadapi berbagai macam kemungkinan, bahkan yang terburuk sekalipun yang akan menimpa beliau. Tidak gentar. Bahkan 5 tahun sebelum dihukum mati, beliau sudah memahami nasibnya yang akan menimpa dirinya itu. Wah, betapa masih jauh 5 tahun lagi. Sementara kerinduanku sudah menggebu-gebu. Jadi kematian bagi para sufi adalah gerbang untuk bisa mencapai perjumpaan yang hakiki, yang lebih sempurna dengan kekasih mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hampir semua sufi itu mengalami sebenarnya apa yang dialami oleh Al-Hallaj. Tapi tidak semua sufi itu memiliki keberanian untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh Al-Hallaj. Ketika beliau sampai di makom suwung bagi dirinya sendiri, hadir sebagai tajalli ilahi, beliau menyatakan anal haq, akulah yang maha benar itu. Akulah yang maha benar itu. Ini bukan merupakan ungkapan narsisme yang negatif, bukan. Ini tidak sama dengan ana rabbukumul a'lanya Fir'aun. Tidak sama. Kalau ana rabbukumul a'lanya Fir'aun itu lahir dari sebuah kesombongan ketika jiwanya itu sumpek, ketika jiwanya itu kelam, ketika jiwanya itu tidak merasakan seberkas cahaya ilahi. Sementara ungkapan Al-Hallaj ini terlontar justru ketika dia terbebaskan bahkan dari dirinya sendiri. Ketika kosong dari segala makhluk, kemudian dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyatakan apa yang Allah kehendaki. Buktinya apa? Buktinya beliau itu sama sekali tidak memiliki keakuan, tidak memiliki rasa takut dan gentar menghadapi akibat-akibat dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ungkapkan. Karena itu ya, pada beberapa puisinya, sebelum kita memasuki Diwan Al-Hallaj, beliau menyatakan, pada beberapa puisinya itu diantaranya, beliau menyatakan, ana man ahwa wa man ahwa ana. Aku adalah dia yang aku cintai. Dan dia yang aku cintai tak lain adalah aku. Sementara kecintaan sudah lepas, sudah tak tersentuh kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku adalah dia yang kucintai, dan dia yang kucintai tak lain adalah aku. Kami adalah dua ruh dalam satu badan ini. Faidha absortani absortahu. Kalau kau lihat aku, kau saksikan aku, kau akan menyaksikan Allah Ta'ala. Wa idza absortahu absortahna. Dan apabila engkau menyaksikan Allah, engkau pun juga menyaksikan aku. Nah, tentu saja puisi yang seperti ini ditujukan kepada orang yang memiliki ketajaman penglihatan batin. Allah Ta'ala itu beralamat dalam tanda kutip di orang yang sepenuh-penuhnya sudah bebas dari apapun segala yang lain. Jadi ketika orang sudah terbebaskan dari keterkaitan, dari kebergantungan kepada apapun yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menemukan dalam tanda kutip alamat Allah di situ. Di dalam hadis misalnya, dalam hadis Sahih Muslim itu disebutkan, man ra'ani faqad ra'al haq. Orang yang menyaksikan aku, sabda Rasulullah, itu berarti menyaksikan Allah yang maha benar. Jadi karena itu, kita dekat kepada orang-orang yang sudah kosong bagi yang lain dan sepenuhnya berisi kehadiran Allah Ta'ala, sejatinya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena beliau sudah sepenuh-penuhnya
kegilaan kepada Allah Ta'ala, beliau sepenuh-penuhnya itu adalah keterfokusan secara habis-habisan kepada Allah Ta'ala, dan beliau memahami takdir yang akan menimpa. Beliau kemudian menyatakan, uqtuluni ya thuqati, bunuhlah aku wahai orang-orang kepercayaanku. Yang pertama, dia mengerti takdir yang akan menimpa. Yang kedua, dia sudah terbebaskan dari setitik debu egonya sendiri. Bunuh aku wahai orang-orang kepercayaanku. Kenapa? Inna fi qatli hayati, sesungguhnya di dalam keterbunuhanku itu ada kehidupanku. Ada kehidupan. Jadi terbunuh dari segala damba kepada yang lain, hidup sebagai tajalli Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini ya, kita itu bisa melakukan akselerasi rohani, melakukan percepatan kalau kita mengikuti jalan rohaninya al-halal. Percepatan, diterobos alam semesta ini, diterobos makhluk-makhluk, akhirnya karena sudah diterobos segala-galanya, kita usul, kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat di umurnya yang ke-65, yaitu di tahun 922 Masehi, pada saat berlangsungnya dinasti Abbasiyah. Beliau dihukum mati. Nah, ketika beliau dihukum mati dan orang-orang melempari beliau dengan batu, lempar serat, dilempar dengan batu, darah mengucur pada seluruh tubuhnya. Beliau kemudian melumuri wajahnya dengan darah. Kenapa? Pantangan bagi seorang pecinta ilahi, wajahnya kelihatan pucat. Dan dia bersyukur, bergembira dilempari orang-orang dengan batu-batu itu. Kecuali ketika temannya melempar, yaitu Abu Bakar Shibli, ya, melempar tidak dengan batu, tapi juga dengan debu. Beliau kemudian, jadi merasakan sakit. Ketika ditanya, kenapa kau dilempar dengan batu-batu oleh orang lain? Kau seperti girang, kau seperti senang, bahagia. Ketika ku lempar dengan debu dan itu pun tidak mengenai jasadmu, engkau kemudian mengerang seolah-olah kesakitan. Kawanku, kata si Husain bin Mansur al-Hariri, mereka melemparku dengan batu-batu karena keyakinan mereka. Dan dengan demikian mereka berpahala. Sementara kau melemparku dengan segenggam debu, aku tahu sungguhnya kau pura-pura semata. Kepura-puraanmu itulah yang telah menyakiti hatiku. Lihatlah, wahai kawanku, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kau saksikan hari ini hanyalah merupakan permulaan dari tasawuf. Jadi satu bentuk prosesi yang sangat mengerikan bagi kebanyakan orang, tapi sesungguhnya itulah yang dirindukan oleh Syekh Husain bin Mansur al-Hallaj ini. Orang yang sejak bahkan ketika remaja sudah terhuyung-huyung jiwanya di mabuk cinta kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita bisa membayangkan kalau kita bisa mengalami model kerinduan yang menggebu seperti itu. Nah itu dalam hidup ini kita coba melenggang kemana-mana, berjalan kemana-mana, diusahakan ada perasaan fokus yang penuh kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ingin aku tinggalkan segala apapun yang lain, asalkan hatiku sepenuhnya gandrung kepadamu. Karena itu kita mesti membebaskan diri dari kehidupan yang biasa-biasa. Kita mesti belajar untuk memasuki kehidupan yang tak biasa. Apa kehidupan yang biasa? Yaitu kehidupan di mana hati kita tertambat kepada hal-hal yang lain dalam kehidupan ini. Apa kehidupan yang tak biasa?
Yaitu kehidupan di mana kita sudah sepenuh-penuhnya belajar untuk jatuh hati kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya, itu sekedar pembukaan tentang Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj yang menuliskan puisi-puisinya yang terhimpun dalam kitab Diwan Al-Hallaj, itu antologi puisinya Al-Hallaj. Oke, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Nazari bad'u illati wa yuhu qalbi wa majana ya mu'in ad-dhana alayya a'inni 'ala ad-dhana. Nazari, adapun pandanganku atau nalarku, pikiranku, itu bad'u illati, ialah permulaan penyakitku. Illat bisa bermakna penyakit, illat juga bisa bermakna argumen. Pandangan itu disebut sebagai illat yang berarti penyakit. Itu adalah ketika kita memandang segala sesuatu dan kita berhenti pada segala sesuatu itu sebagai gang buntu. Jadi kita memandang segala sesuatu itu, kalau pandangan kita tak tembus kepada Allah, itu penyakit sebenarnya. Sebab kita akan lebih tertawan di situ dibandingkan dengan berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita mesti belajar mengasah batin kita, di mana kita ketika memandang segala sesuatu itu, di situ kita menemukan kemahaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Sebab tidak ada apapun di dunia ini yang tidak memantulkan kebesaran Allah. Tidak ada. Pada apa saja, baik yang kita senangi maupun yang kita benci, di situ ada kemahaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari stempel Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada. Maka karena itu, janganlah percaya bahwa ada di antara segala sesuatu itu memiliki dirinya sendiri. Jangan percaya. Enggak ada. Segala sesuatu itu memiliki dirinya sendiri, itu tidak ada. Tidak ada. Segala sesuatu sebagai dirinya sendiri mutlak, tidak ada. Kenapa? Karena keberadaan segala sesuatu itu murni bergantung kepada kemahaan Allah. Dan selama segala sesuatu itu masih mengalami wujud, mengalami ada, berarti tidak terlepas dari kemahaan Allah Subhanahu wa taala. Basirah kita, ketajaman mata batin kita akan mengantarkan kita untuk berjumpa Allah ketika kita menyaksikan segala sesuatu. Kalau di dalam ungkapannya Syekh Tajuddin dalam kitab Hikam menyatakan, man arafal haqqah syahidahu fi kulli syai'. Orang yang mengenal Allah akan menyaksikan Allah pada segala sesuatu. Jadi yang perlu kita pertanyakan, kenapa setiap saat kita menyaksikan sesuatu kok tidak menyaksikan Allah? Nah, itu yang harus kita gugat ke kedalaman diri kita. Kita gugat diri kita itu. Kita melakukan otokritik. Kenapa? Menyaksikan makhluk kok cuma ketemu makhluk? Di mana gerangan Allahnya? Katanya Allah itu lebih dekat kepada kita dibandingkan dekatnya segala sesuatu kepada kita. Tapi kok tidak disaksikan? Nah, berarti ada sesuatu yang salah, yaitu tumpulnya mata batin. Tumpulnya mata batin. Jadi karena itu, pandangan kita ini, penglihatan kita ini, jangan hanya berhenti pada objek yang kita pandang. Jangan hanya berhenti. Makanya di sini disebutkan kalau begitu, nazari itu
Bad'u illati. Bad'u illati. Awal mula dari penyakitku. Atau kita bisa memahami begini. Nadhari bad'u illati itu nalarku. Nadhar itu bisa berarti pandangan, bisa berarti nalar. Nalarku itu merupakan awal mula dari argumenku. Jadi ketika kita memandang segala sesuatu, kita melakukan penalaran di situ, bagaimana ini terjadi, bagaimana bisa begini. Kita masuk dalam paradigma kausalitas, kita kemudian menciptakan argumen-argumen di situ. Ini adalah model cara pandang di mana kita menggunakan argumen demi argumen agar pada akhirnya kita diantarkan kepada Allah yang memiliki al-hujjatul balighah, yaitu argumen yang tak tertandingi, argumen puncak. Bisa juga begitu. Nah, maka dengan demikian, ketika kesimpulan-kesimpulan kita tarik, argumen-argumen kita ungkapkan, selama itu belum sampai di Allah, itu sesungguhnya tidak akan pernah final. Yang pertama. Yang kedua, sampai di Allah sekalipun, tidak akan pernah final. Kenapa? Karena Allah itu tidak mungkin bisa dipahami secara final. Tidak mungkin. Allah adalah ketak terbatasan, di mana seluruh pencapaian manusia tidak akan bisa menghatamkannya. Allah adalah ketak terhinggaan. Ketika orang sampai di hadirnya, justru semakin terbingung-bingung karenanya. Maka kemudian beliau menyatakan, wai haqalbi, oh betapa senang hatiku. Wahai ini bisa dipahami sebagai kalimatu rahmatin atau kalimatu azabin. Bisa betapa senang, betapa gembira, bisa betapa malang. Jadi tergantung konteksnya. Betapa sangat senangnya hatiku. Wa majana. Betapa sangat senangnya hatiku. Betapa sangat nikmatnya diriku ketika merasakan apa yang bisa dipetik oleh hati dari kemahaan Allah, keagungan dan keindahannya. Nah, hati ini oleh Allah Ta'ala diciptakan untuk bisa merasakan kedekatan Allah Ta'ala, untuk merasakan hudur di hadapan Allah Ta'ala. Ketika hati kita merasakan kemahaan Allah begitu mencengkeramnya, begitu dekat kepada hati ini, oh betapa sungguh sangat menyenangkan. Jadi ya, misalnya di mana-mana kita bisa merasakan Allah. Itu senangnya. Itu tidak bisa sepenuhnya terungkap dengan kata-kata. Tidak bisa diwakili oleh apa saja, oleh bulan atau bunga. Tidak bisa diwakili sepenuh-penuhnya. Betapa sangat senangnya hatiku, betapa sangat girangnya hatiku. Nah, itu yang disebut dengan amalul qalbi. Amalul qalbi huwa al-hudur. Amalnya hati itu adalah merasakan kedekatan Allah atau hadir kepada Allah Ta'ala. Coba kalau kita sholat, kalau kita ngaji seperti ini, merasakan ke hati kita kedekatan Allah Ta'ala itu? Merasakan apa kosong ini sebenarnya? Hah? Allah disebut-sebut, belum tentu kita bisa merasakan hadiratnya itu. Ketika orang hatinya merasakan Allah, orang ini bisa merasakan dikepung sepenuh-penuhnya. Dikepung sepenuh-penuhnya. Orang ini melangkah kemana, hatinya dikepung oleh Allah Ta'ala. Terus merasakan. Itu yang disebut dengan kenikmatan tak terkira-kira. Kenikmatan tak terkira-kira. Nah, ini yang perlu kita
yang perlu kita kokohkan, yang perlu kita kembangkan. Beragama itu adalah bagaimana kita kulaan sebanyak mungkin sifat-sifat dan nama Allah Ta'ala. Beragama itu tidak saja formalitas dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang memang diwajibkan kepada kita. Beragama itu terutama adalah bagaimana kita merasakan Allah dan melakukan internalisasi ke kedalaman diri sifat-sifat dan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama seperti itu. Jadi jangan dibiarkan ya keberagaman kita itu jumut, jangan dibiarkan. Aktivitas terus keberagaman, tapi rasanya kok kosong, kok hampa, itu jumut sebenarnya. Jangan dibiarkan begitu. Itu bisa menjadi penyakit yang menaun. Oh, begitu. Seperti tidak ada getaran apa-apa itu. Itu jangan dibiarkan begitu-begitu. Ya mu'inadh-dhana alayya, wahai Allah yang menolongku menghadapi penyakit. Ad-dhana itu adaul makhamir, yaitu penyakit yang sudah memenuhi seluruh badan. Apakah penyakit dalam konteks ini? Penyakit dalam konteks ini adalah ketika masih ada gang-gang buntu, tembok-tembok yang tak tertembus, di mana orang masih belum sepenuh-penuhnya merasakan Allah Ta'ala. Penyakit itu. Jadi sebenarnya kalau kita didiagnosa secara sofistik, secara holistik, gitu ya, sebenarnya banyak juga penyakit-penyakit kita. Penyakit-penyakit. Itu banyak sekali. Nah, Allah Ta'ala itu dari saking terang benderangnya, orang kemudian tidak menyaksikan. Yang pertama. Yang kedua, dari saking dekatnya Allah Ta'ala kepada kita, kita menjadi juga tak menyaksikan. Jadi tidak menyaksikan hadiratnya itu. Ya mu'inadh-dhana alayya, wahai engkau ya Allah yang menolongku, yang membantuku menghadapi penyakit seperti itu. A'inni, tolonglah aku al-dhana, menghadapi adanya kemungkinan munculnya penyakit-penyakit itu. Jadi kalau begitu sebenarnya ya, kesanggupan menyaksikan Allah, kesanggupan merasakan Allah, itu murni merupakan peran Allah, tindakan Allah sebenarnya. Jadi kalau kita sholat, kalau kita zikiran, kalau kita mengerjakan kebaikan, sesungguhnya yang perlu kita rasakan aktivitas Allah, tindakan Allah lewat apa yang kita lakukan itu sebenarnya yang perlu kita rasakan. Coba ya, di malam hari, dini hari seperti ini, naik motor dari kos atau riwayat, coba, bisakah kita merasakan bahwa sesungguhnya Allah ini yang bertindak dan kita itu suwung dari keterlibatan dalam tindakan itu. Ya mu'inadh-dhana alayya, ini al-dhana. Nah, konon ya, adanya dua bait yang pertama ini didahului oleh ungkapan Syekh Husain bin Mansur Ahlad dengan pernyataan ilahi. Innaka tatawaddadu ila man yu'dzika. Tuhanku, sesungguhnya engkau itu mengungkapkan rasa cintamu kepada orang yang menyakitimu. Artinya Allah itu menampakkan, memperlihatkan, membuktikan kecintaannya kepada orang-orang yang bahkan ingkar kepada Allah Ta'ala. Coba,
orang-orang yang ingkar itu dirawat oleh Allah sehingga mereka tetap sehat walafiat. Mereka juga dikasih karunia oleh Allah sehingga mereka bisa bertahan. Mereka diberikan kecukupan sehingga mereka bisa berbahagia. Ya Allah, kalau kepada orang yang ingkar kepadamu, engkau menunjukkan kasih sayangmu, maka bagaimana kau tidak akan kasih sayang kepada orang yang tersakiti di jalanmu? Fakaifa la tatawaddadu ila man yu'dha fika. Kalau kepada orang yang ingkar kepadamu kau menunjukkan belas kasih, bagaimana mungkin kau tidak menunjukkan belas kasih kepada orang yang tersakiti ketika menempuh perjalanan rohani kepadamu? Jadi model kegelisahan itu diperlukan untuk sampai kepada ujung terendah dari makom rohaninya al-halal itu. Ada kegundahan. Jadi kenapa kok rohaniku begini-begini? Kenapa kok seperti berjalan di tempat? Kenapa makhluk masih lebih nyata, lebih memukau dibandingkan dengan Allah penciptanya? Kita harus digugat. Ada penggugatan ke dalam, ada otokritik gitu. Mestinya seperti itu. Nah, dalam salah satu syarah, dalam salah satu tafsir terhadap adanya puisi Syekh Husain bin Mansur Al-Halad ini, kata-kata dona yang bermakna penyakit itu juga dalam sebuah riwayat itu dibaca sebagai fana. Dibaca sebagai fana. Karena itu dalam salah satu riwayat yang lain sebenarnya Al-Halad menyatakan, ya mu'inal fana alayya aini alal fana. Wahai engkau yang menolongku dengan menganugerahkan kefanaan. Apa fana itu? Fana itu adalah ketika orang terhijab oleh Allah dan tidak menyaksikan makhluk, itu fana. Jadi ada kalanya ya orang sufi itu terhijab bukan oleh makhluk. Kalau kita terhijab oleh makhluk tidak menyaksikan Allah. Nah kalau mereka itu ada kalanya terhijab oleh Allah sehingga tidak merasakan dan tidak melihat makhluk itu. Mana makhluk? Coba mana makhluk? Jadi ketika membaca Rabbul Alamin itu, yang kelihatan nyata itu Rabbulnya, alaminnya tidak. Nah kita itu kebalikannya. Kita dilingkupi oleh alamin dan tidak merasakan Rabbul. Tidak merasakan Rabbul. Ya mu'inal fana alayya inni alal fana. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kita kelola. Kelola di dalam diri kita, dalam hati kita. Kita olah pemahaman seperti ini. Agar senantiasa berlangsung proses-proses spiritual. Diolah terus. Seperti ini. Nah, nanti kalau upaya kita, ikhtiar kita mengolah itu kemudian bersamaan dengan karunia Allah memberikan pertolongan rohani kepada kita, maka kita akan merasakan adanya pendakian. Kita merasakan nikmat, oh ternyata begini rasanya kenikmatan rohani itu. Nah, semakin kita memasuki kenikmatan rohani itu, semakin merdeka kita dari apapun yang lain. Dan ketika sudah merdeka dari apapun yang lain, kita berarti terbebaskan dari gandrung kepada ini dan itu, dari bersandar kepada ini dan itu. Gandrung kita kemudian kepada Allah Ta'ala, kebersandaran kita cuma mutlak kepada hadiratnya pula. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Dari ungkapan sebenarnya manusia itu tertidur ketika mati ia bangun. Oh iya, itu hadis Nabi sebenarnya. An-nasu kullum niyamun fa matu intabahu. Manusia semua tidur, apabila telah mati baru mereka itu bangun. Apa yang dimaksud tidur di sini?
Tidur di sini berarti orang itu kesadarannya lelap sehingga tidak merasakan Allah. Tidur itu. Jadi orang-orang beraktivitas berjalan kemana-mana mengerjakan segala sesuatu dan tidak merasakan Allah. Tidur sebenarnya mereka. Bangunnya saja disebut tidur, apalagi tidurnya. Ya. Apa tidak tidur kuadrat itu. Coba sementara para wali, para sufi itu tidurnya saja bangun, apalagi bangunnya. Jadi jangan sampai kita dikasih umur, dikasih kesempatan hidup ini malah dipakai tidur terus. Tidur. Jadi an-nasu kulluhum niyamun. Manusia itu semuanya tidur. Artinya kebanyakan itu tidur. Nah, ketika mati dari apa? Mati dari segala apapun yang selain Allah. Intabahu, mereka bangun. Jadi kalau kita sudah menyingkirkan apapun dari dalam hati kita, sehingga yang ada cuma gemuruh kesaran tentang Allah, baru kita bangun. Hidup yang sebenarnya itu. Hidup yang sebenarnya. Jadi jangan sampai kita hidup ini dalam keadaan mati, setelah itu mati lagi. Jadi mati bertumpuk mati. Kalau sudah mati bertumpuk mati itu, dalam ungkapannya Ki Haji Muhammad Zuhri, itu kematiannya tidak jauh dari kematian binatang yang tidak disembelih. Haram kehidupan, haram jasad orang itu bagi kehidupan. Karena itu kita sebenarnya hidup ini bagaimana kita mengalami proses-proses kematian. Kematian dari segala dampak kepada yang lain. Agar pada saat yang bersamaan kita memasuki jenjang-jenjang kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Ada. Jadi kalau ngaji begini ini ya, terus ditekun ya, melalui renungan terutama, melalui kekuatan rasa. Karena sebenarnya yang menjadikan seseorang lebih ketimbang orang lain itu bukan perkara amaliyahnya secara lahir. Sholatnya berapa rakaat, bukan itu. Zikirannya, sholawatannya, bukan itu terutama. Orang itu lebih tinggi ketimbang orang lain karena gemuruh rasanya ini yang membedakan. Kata Sayyidina Ali, Abu Bakar Siddiq itu lebih mulia ketimbang kita, bukan karena rakaat sholatnya lebih banyak, tapi karena merasakan Allah itu lebih full. Allah Ta'ala lebih full. Jadi karena itu jangan kita hanya terkungkung dalam formalitas keberagamaan yang tanpa rasa itu. Semakin orang tidak merasakan Allah di dalam keberagamaan, sebenarnya orang semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ketika semakin jauh dari Allah Ta'ala, maka beragama itu dikuasai oleh ego. Beragama dikuasai oleh ego. Oleh kesadaran primordial yang kelam. Kalau begitu kemudian orang seperti itu biasanya merasa lebih mulia ketimbang orang lain. Merasa lebih mulia ketimbang orang lain. Itu masalah sebenarnya. Kalau kita mengikuti model rohaninya Syekh Al-Bustami, beliau menyatakan bahwa ketika dalam diri kita ada perasaan lebih mulia bahkan dibandingkan dengan Fir'aun, maka sesungguhnya dalam hati kita itu ada benih-benih iblis. Dengan Fir'aun saja ya, apalagi dengan sesama Muslim. Masalah ya. Penyakit rohani yang berkembang di zaman akhir yang seperti ini. Ada yang tanyakan? Oke, untuk itu kita cukupkan kajian kitab Diwan Al-Halaj pada malam ini. Mari kita menempuh malam
malam dengan penuh keheningan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kita kobarkan semangat rohani, kita kelola apa yang kita peroleh, kemudian kita belajar untuk merasakannya. Moga-moga kita senantiasa mendapatkan karunia rohani dari Allah Subhanahu wa taala bi syafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil auliya bi asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.